Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Raka Paradana. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang pengaruh harga promosi dan penawaran dalam keputusan pembelian kopi di kedai Kopi Jiwa Muda. Yaitu anggota kelompok saya ada Ayu Juwita, Riani Wulandari, dan Wulan Julianti. Dosen pengampu oleh Bapak Rengga Madya Pranata, SEMM. Bab 1. Pengumpulan dan analisis data. Pendahuluan. Kopi sebagai bahan minuman sudah tidak asing lagi. Kopi banyak digemari oleh berbagai kalangan masyarakat. Penggemarnya bukan bangsa Indonesia saja, tetapi juga berbagai bangsa di seluruh dunia. Dengan kandungan kafein yang punya daya rangsang terhadap peningkatan kinerja beberapa bagian susunan saraf pusat, minuman kopi pun menjadi jenis minuman yang sangat digemari oleh manusia di berbagai penjuru dunia. Faktanya menunjukkan bahwa kopi merupakan komoditas nomor 2 yang paling banyak diperdagangkan setelah minyak bumi. Selanjutnya ada kajian literatur, analisis IFAS-EFAS, yaitu tabel EFAS terdiri dari 5 kolom. Untuk menyusun tabel EFAS, para manajer harus sudah memiliki catatan analisis lingkungan eksternal, baik dari faktor peluang maupun ancaman. Yang kedua ada tabel IFAS. Tabel IFAS juga terdiri dari 5 kolom. Untuk menyusun tabel IFAS, para manajer harus sudah memiliki catatan analisis lingkungan internal, baik dari faktor kekuatan maupun kelemahan. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian studi kasus ini dilakukan dengan mengkaji secara teoritis penemuan-penemuan dan pendapat para ahli lalu dikolaborasikan dengan temuan di lapangan. Sumber data adalah sumber data primer. Data primer didapatkan dari survei dan observasi yang dilakukan pada UMKM di kedai kopi Jiwa Muda yang diteliti secara mengaitkan dengan kondisi pandemi COVID-19. Selanjutnya di sini ada analisis data. Satu faktor-faktor internal kedai Jiwa Muda, yaitu ada dari kekuatan, yaitu produk yang berkualitas, produk memiliki banyak varian rasa kopi, hubungan yang harmonis antara pemilik dengan karyawan, hubungan yang baik dengan pelanggan. Yang kedua ada kelemahan, yaitu kurangnya tenaga kerja yang menyebabkan terganggunya proses produksi apabila ada satu atau lebih karyawan yang tidak masuk kerja. Yang kedua ada manajemen keuangan yang masih bersifat. Yang kedua ada faktor-faktor eksternal kedai kopi Jiwa Muda, yaitu ada peluang. UMKM kedai kopi Jiwa Muda berada di antara dua universitas, yaitu Universitas Buana Perjuangan Karawang dan Universitas Singaperbangsa. Yang kedua, pemilik usaha merupakan Ketua Koperasi Pemuda Sejahtera Karawang, memiliki banyak relasi. Baik, selanjutnya materi akan dipaparkan oleh saya Alvin Raka Pradana, yaitu bab 2 tentang pengumpulan dan analisis data. Pertama adalah rumusan masalah. Ada beberapa masalah yang muncul sebagai suatu fenomena bisnis. Pertama, tingkat persaingan yang semakin ketat memunculkan berbagai macam pertimbangan bagi konsumen dalam keputusan pembelian. Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah penentuan harga pokok penjualan dengan omset 20% per cup dengan pertimbangan kualitas produk dan rasa demi kebertahanan dalam persaingan kedai kopi. Selanjutnya ada tujuan pengambilan keputusan, yaitu berdasarkan uraian permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan pengambilan keputusan pada penelitian ini adalah memperoleh harga yang seimbang sesuai harga pokok penjualan ditambahkan dengan omset 20% per cup. Selanjutnya ada data analisis, yaitu perhitungan harga pokok penjualan. 2 gram kopi bubuk setara dengan harga 1 kopi kilo, yaitu 100.000. Jadi untuk 2 gram kopi bubuk harganya adalah 100.000 dibagi 1000 dikali 2 sama dengan 200 perak. Yang kedua adalah 200 ml susu full cream. Harga 1 liter susu cair full cream adalah 30.000. Jadi 20 ml susu full cream harganya 30.000 dibagi 1000 dikali 200 sama dengan 6.000 rupiah. Selanjutnya adalah 20 gram gula pasir, yaitu harga 1 kilo gula pasir adalah 50.000.
Jadi untuk 20 gram gula pasir harganya adalah 50.000 dibagi 1000 dikali 20 sama dengan 1.000 rupiah. 1 cup minuman harganya sama dengan 500 perak. HPP per cup kopi adalah 200 ditambah 5.000 ditambah 6.000 ditambah 1.000 ditambah 500 sama dengan 12.200 perak. Selanjutnya adalah perhitungan keuntungan. HPP per cup kopi adalah 200 ditambah 5.000 ditambah 6.000 ditambah 1.000 ditambah 500 sama dengan 12.200. Harga keuntungan per cup 20% dikali 12.200 sama dengan 2.440. Dengan demikian diperoleh harga 12.200 ditambah 2.440 sama dengan 14.640 rupiah. Dengan margin rate pembulatan maka harga per cup kita jadikan 14.999 rupiah. Di sini ada tabel tentang perhitungan keuntungan. Yang pertama, jumlah cupnya ada 47 dengan pendapatan 700 4.953 dengan keuntungan 131.553 rupiah. Hari kedua yaitu jumlah cupnya ada 63 cup, pendapatan 944.937 rupiah. Keuntungan yang didapat adalah 176.337. Selanjutnya hari ketiga yaitu jumlah cupnya di 36 cup yaitu di harga 839.944.000. Keuntungannya ada di 150.744 rupiah. Penetapan harga terbaru pun dilakukan uji coba berdasarkan pemasaran secara online dan offline, didukung media promo. 1. Uji coba hari pertama dengan harga jual penuh paruh hari terjual 16 cup dan petang hari terjual 31 cup. Uji coba hari kedua dengan promosi dan diskon paruh hari terjual 19 cup dan petang hari terjual 44 cup. Uji coba hari ketiga hanya dengan promosi paruh hari terjual 17 cup dan petang hari terjual 39 cup. Selanjutnya pendapat saya tentang kedai kopi Jiwa Muda ini. Yang pertama adalah untuk lokasi kafenya sangat strategis, dekat dengan keramaian dan berada di jalan raya besar sehingga orang dengan mudah dapat menemukan dengan berbagai mode transportasi serta lokasinya aman sehingga pengunjung yang datang merasa aman. Yang kedua adalah menu kafe. Menu kafe yang beragam dan kekinian sehingga kafe tidak ketinggalan zaman dan mampu menyerap keinginan pengunjung. Menu kafe juga enak, rasanya nyaman sehingga pas dengan selera pengunjung. Harga tiap menu juga standar jika dibandingkan dengan kafe-kafe lain. Kafe juga mempunyai menu yang spesial, menu yang tidak didapatkan jika datang ke kafe lain. Yang ketiga adalah interior kafe. Juga tidak ketinggalan zaman, lebih baik lagi kalau unik. Berbeda dengan kafe-kafe yang sudah ada dengan lampu yang tidak terlalu terang. Dinding juga dapat dicat dengan komposisi yang menarik. Dengan menggunakan wallpaper, kafe juga harus mempunyai tempat parkir yang memadai bagi pengunjung, sehingga pengunjung tidak was-was dengan kendaraan yang dibawanya ke kafe. Yang terakhir adalah kafe harus mengadakan live musik secara akustik setiap minggunya, sekali di malam minggu atau bisa 2 kali dalam seminggu, sehingga pengunjung tidak hanya bisa menikmati makanan dan minuman, tetapi juga mendapatkan nuansa yang menarik. Bisa juga kafe mengadakan event lainnya untuk membuat pengunjung tidak bosan yang melibatkan pengunjung secara langsung. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ulan Julianti. Bab 3, pembuatan alternatif keputusan. Rincian data. Yang pertama, uji coba dengan penuh waktu tanpa diskon dan promosi didapatkan penjualan sebesar 47 cup. Dengan rincian siang hari terjual 16 cup dan sore hari terjual 31 cup. Uji coba dengan penuh waktu dengan diskon dan promosi didapatkan penjualan sebesar 63 cup. Dengan rincian siang hari terjual 19 cup dan sore hari terjual 44 cup. Yang ketiga, uji coba dengan penuh waktu dengan promosi diskon didapatkan penjualan sebesar 56 cup. Dengan rincian siang hari terjual 17
cup dan sore hari terjual 39 cup. Keterkaitan masalah dengan tujuan, harga dan media penjualan yang tepat akan menyebabkan keseimbangan penjualan di kedai kopi Jiwa Muda. Harga yang tinggi dan ketidaktepatan pengambilan keputusan mengenai pemasaran dan diskon akan mempengaruhi penjualan di kedai kopi Jiwa Muda.